Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurhayati dari kelas TI3A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dengan judul pengantar algoritma dan pemrograman. Pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 5. Yang pertama ada definisi algoritma, kedua ciri-ciri algoritma, ketiga definisi pemrograman, keempat algoritma dan pemrograman, yang kelima pembagian bahasa pemrograman. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi algoritma. Algoritma ada secara umum dan algoritma menurut para ahli. Algoritma secara umum ialah prosedur yang berisi langkah demi langkah untuk sebuah perhitungan. Hal ini juga bisa berarti urutan atau langkah-langkah dalam perhitungan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ditulis dalam sebuah urutan. Sedangkan pengertian dari algoritma pemrograman ialah urutan, langkah demi langkah, atau prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam pemrograman komputer. Definisi algoritma menurut para ahli yang pertama, menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Definisi algoritma ialah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti algoritma yaitu prosedur sistematis untuk memecahkan masalah sistematis dalam langkah-langkah terbatas dan urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Masuk ke ciri-ciri algoritma. Algoritma mempunyai ciri-ciri khusus yang bisa membedakan satu teknik dengan teknik pemrograman lainnya dalam menyelesaikan masalah saat akan menggunakan metode lainnya. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, apabila algoritma sedang mengerjakan sebuah langkah yang mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Yang kedua, algoritma harus bersifat efektif, dalam artian harus bersifat sederhana, agar nantinya bisa langsung dikerjakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang ketiga, beberapa langkah yang biasanya disusun, kalian harus bisa mengartikan dengan tepat dan tidak menimbulkan ambigu. Yang keempat, mempunyai nilai 0 ataupun lebih. Ciri-ciri algoritma memiliki kelebihan dan tentunya saja memiliki kekurangan. Definisi pemrograman. Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengelola data sesuai dengan langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Kategori bahasa pemrograman. Yang pertama, berdasarkan terapannya, bahasa pemrograman dapat digolongkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, bahasa pemrograman bertujuan khusus. Yang kedua, bahasa pemrograman bertujuan umum. Bahasa pemrograman bertujuan khusus yang termasuk kelompok ini adalah COBOL atau untuk terapan bisnis dan administrasi, atau Fortran atau terapan komputasi ilmiah, bahasa rakitan atau terapan pemrograman mesin, Prolog atau terapan kecerdasan buatan, bahasa-bahasa simulasi, dan sebagainya. Sedangkan bahasa pemrograman yang bertujuan umum yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Yang termasuk kelompok ini adalah bahasa Pascal, Basic, dan C. Tentu saja pembagian ini tidak kaku. Bahasa-bahasa bertujuan khusus tidak berarti tidak bisa digunakan
untuk aplikasi lain. Misalkan COBOL dapat juga digunakan untuk terapan ilmiah, hanya saja kemampuannya terbatas. Yang jelas, bahasa-bahasa pemrograman yang berbeda dikembangkan untuk bermacam-macam terapan yang berbeda pula. Sedangkan yang kedua ada berdasarkan notasi bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah, bahasa ini biasanya dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer, tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Contohnya adalah bahasa mesin, CPU yang mengambil instruksi dari memori, langsung mengerti dan langsung mengerjakan operasinya. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana, orientasinya lebih dekat ke mesin, dan sulit dipahami manusia. Sedangkan bahasa rakitan dimasukkan ke dalam kelompok ini karena alasan notasi yang dipakai dalam bahasa ini lebih dekat ke mesin. Meskipun untuk melaksanakan instruksinya masih perlu penerjemah ke dalam bahasa mesin. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi, yang membuat pemrograman lebih mudah dipahami, lebih manusiawi, dan berorientasi ke bahasa manusia. Hanya saja, program dalam bahasa tingkat tinggi tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer. Ia perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh sebuah translator bahasa ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dieksekusi oleh CPU. Contoh bahasa tingkat tinggi adalah Pascal, Basic, Fortran, C, C++, dan sebagainya. Algoritma dan pemrograman. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberi formulasi bahwa program sama dengan algoritma ditambah bahasa atau struktur data. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Masuk ke pembagian bahasa pemrograman. Pengklasifikasian bahasa pemrograman ke dalam tingkat tertentu sebenarnya tidak baku. Beberapa sumber mungkin menyatakan tingkatan yang berbeda, seperti bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat menengah, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sumber lain juga menyatakan bahwa pemrograman tingkat menengah dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga hanya ada bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi saja. Bahasa pemrograman tingkat tinggi disebut dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi sangat tinggi atau very high. Ada juga yang menyebutnya pemrograman berorientasi objek atau PBO, atau pemrograman visual. Oleh karena itu, pengklasifikasian bahasa pemrograman tidak bersifat mengikat. Suatu bahasa pemrograman dapat dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah, tingkat tinggi, atau tingkat sangat tinggi, atau PBO atau visual. Yang pertama ada low level language pada generasi pertama dari bahasa pemrograman. Masih menggunakan kode-kode biner atau bahasa mesin seperti huruf dan angka. Bahasa tingkat rendah diterapkan pada mesin dan sulit dipahami. Menggunakan bahasa mesin bahasa rakitan atau assembly. Contoh bahasa mesin atau machine language. Yang kedua ada middle level language. Ini sudah
ini sudah setingkat di atasnya kode mesin, karena menggunakan kode huruf, angka, simbol khusus. Bahasa tingkat menengah mudah dipahami, menggunakan aturan gramatikal dan sudah bisa diakses pada komputer, menggunakan bahasa C. Yang ketiga ada high level language, paling banyak digunakan pada saat ini, karena langsung dapat dipahami manusia. Diterapkan pada pemrograman website dan basis data, menggunakan bahasa Pascal dan COBOL. Contohnya Visual Basic, PHP, dan Pascal. Yang keempat ada Object Oriented Programming. Ini termasuk dalam level di atasnya High Level Language. Ini sudah menggunakan orientasi instruksi, menggunakan bahasa Perl, Python, Ruby, dan Visual Basic. Contohnya ada PHP, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.